Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 27 Juni 2024. Tentunya kita bahasin dulu penerusan daripada video yang kemarin ya, diperuntukkan sampai dengan besok tanggal 28 Juni 2024. Dari segi indeks dolar time frame H1 pergerakan untuk saat ini itu berada di kisaran 105,84, tetapi history hacknya itu berada di kisaran 106,13 ya, mendekati level area resisten kedua weekly, dan untuk saat ini itu terkoreksi ke bawah. Antisipasi kalau misalkan terjadi potensial koreksi untuk indeks dolar malam ini itu di antara 105,78 sampai dengan batas bawah itu di 105,62 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetapi kalau misalkan nanti ketika indeks dolar menyentuh level area 105,78 ini, kita lihatin dulu progresnya sampai dengan jam 9 malam atau saat di sesi Amerika Open ya, mampu bergerak ke bawah, tutup di bawah level area tersebut, atau dia masih tetap berada di atas level area tersebut. Tetapi kalau misalkan dia tetap berada di atas level area tersebut, ini mungkin potensial pelan-pelan ngerambat ke atas menuju 106,17. Kalaupun dia bergerak ke bawah nanti ya setelah jam 9 atau saat sesi Amerika nanti di bawah level area 105,78 masih ada potensial mungkin terkoreksi sedikit lebih dalam. Zona pantaunya itu adalah sampai dengan besok ya, sebelum PCE rilis itu di 105,62, atau di sini sebenarnya juga ada rally base rally. Jadi kalau menurut saya potensial terjadi koreksi itu di antara dua level 105,62 sampai dengan 105,78 untuk terdekat saat ini. Kesimpulannya untuk indeks dolar masih ada potensial harga ini bergerak kembali ke atas, tetap waspada potensial terjadinya koreksi. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold kalau saya tarik ke kiri sebenarnya di kisaran level area 2317 di sini ada zona supply terdekat ya, atau drop base drop di sini dengan batas atas itu di kisaran level area 2324. Mampu dijebol atau tidak? Kalau misalkan mampu dijebol level area 2324 masih ada potensial mungkin akan retest sekali lagi di antara 2330 sampai dengan 2337 sebelum gold ini terkonfirmasi melanjutkan perjalanan ke bawah kembali. Tetapi kalau misalkan dari segi time frame H4 nanti di jam 9 tidak mampu tutup di atas level area 2324, hati-hati, masih ada potensial. Apalagi kalau misalkan ya harga ini bergerak balik di bawah 2317, masih ada potensial ini mungkin akan kedorong kembali ke bawah, retest low yang kemarin berada di 2293,66 atau pembulatan di 2294 ya. Jadi sedikit hati-hati untuk gold malam ini ya, potensial terjadinya koreksi ke atas. Batas pantaunya untuk saat ini di antara 2324 terlebih dahulu. Kalau misalkan jebol, masih ada potensi mungkin 60% akan bergerak menuju zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 2337 sebelum drop secara signifikan. Ini yang mesti diantisipasi. Tetapi kalau misalkan zona supply yang di kisaran 2324 batas atas ini bertahan, kemudian penutupan jam 9 nanti ya, dari segi time frame 4 nanti harga ini sudah mampu bergerak balik di bawah 2317, hati-hati. Kemudian targetnya ya 2306 masih tetap ini mungkin sebagai target terdekatnya. Untuk target maksimalnya adalah masih belum ada perubahan di 2286. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD ini harga terkoreksi ke atas. Perhatikan di level area 1.2641 ya, ketika harga dari bawah di sini level area tersebut jebol membentuk zona demand, dan saat ini harga ini bergerak ke atas, kemungkinan menuju zona tengah atau sebagai pivot weekly kembali retest. Kalau misalkan valid level area batas atas sebagai konfirmasinya yang berada di 1.2695 ini tidak dijebol, masih ada potensial ini mungkin akan kedorong ke bawah kembali. Targetnya masih tetap masih belum ada perubahan yang berada di kisaran level area 1.2581 target maksimal. Kemudian dikarenakan untuk TP1 yang ada entry kemarin ya, TP1 itu kan kemarin ada dua sebenarnya, pilih sendiri di antara 1.2641 atau history low minggu lalu yang berada di 1.2621, pilih sendiri. Harusnya ketika mencapai level area tersebut sudah keluar sebagian posisi, untuk stop loss sudah harus dimajukan ya. Untuk re-entry sell kembali ini masih belum ada. Saya masih tetap pantau zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya dengan batas atas itu berada di 1.2695. Di sini juga ada reaksi ketika menyentuh level area tersebut. Kalau misalkan masih belum mampu dijebol, potensi
Re-entry sell mungkin akan ada lagi, tetapi kalau misalkan level ini dijebol secara otomatis, stop loss yang ini ya, SL plusnya sudah kena dan tidak ada entry lanjutan untuk ancang-ancang cari setup sell untuk minggu ini ya. Jadi hati-hati untuk GBP USD, stop loss sudah harus dimajukan, TP1 sudah kena. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD, harga ini bergerak balik di zona tengah atau sebagai pivot weekly, tetapi sebelum kena stop loss ya, kalau saya tarik ke kanan, ini stop loss sudah kena, cuman konteksnya adalah SL plus ya, karena entry-nya kan sudah ada di atas dan TP1 kemarin itu kan berada di 1.0671 ya. Ini TP1 sudah kena, kemudian harga ini spike ke atas. Ini mungkin dampak dari fundamental yang barusan rilis. Harusnya sih sudah keluar sebagian posisi ketika menyentuh level area history low minggu lalu ini. Stop loss sudah harus dimajukan ya yang kemarin. Kemudian kalau misalkan saya ukur ya, dapatnya itu ketika menyentuh level area TP1 itu antara 60 sampai dengan 70 pip. Jadi ini tentunya sih oke, nggak masalah meskipun stop loss sudah kena. Kemudian re-entry sell ini masih belum ada lagi. Perhatikan di kiri 1.0727, di sini juga ada zona drop base drop. Selama level area batas atas sebagai zona supply-nya yang berada di 1.0736 ini tidak dijebol, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Mungkin idealnya kalau mau ancang-ancang re-entry cari setup sell, itu setidaknya biarin dulu harga ini bergerak balik di bawah zona tengah atau sebagai pivot weekly ya. Ini biarin beres dulu ke atas, kemudian menyentuh level area zona supply di sini. Perhatikan dijebol atau tidak. Kalau misalkan dijebol secara otomatis, skenario re-entry setup sell ini akan tercancel. Kalau misalkan tidak dijebol, mungkin akan aktif kembali ketika harga ini setelah dari atas di level area zona supply yang ada di sini bergerak balik ke bawah di bawah zona tengah sebagai pivot weekly. Mungkin ini skenario akan aktif dari segi stop loss 35 pip. Dengan targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 45 pip, TP2 itu ruang gerak sekitar 70-an pip ya, kurang lebih. Saat ini statusnya masih off terlebih dahulu. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD, harga ini masih sideways di kisaran level area resisten pertama weekly yang berada di 0.6663. Malam ini kuncinya adalah di batas atas sebagai story high minggu lalu yang berada di 0.66800 pembulatan. Kalau misalkan level area tersebut dijebol, ada potensi mungkin AUD USD ini akan bergerak balik ke atas terlebih dahulu, retest di resisten kedua weekly yang berada di 0.6710 sebelum drop secara signifikan. Kemudian untuk entry-nya ini masih running, stop loss pun juga belum kena. Cuman kalau untuk malam ini sampai kena stop loss dengan ruang gerak sekitar 30-an pip, tentunya sih nggak masalah. Mungkin untuk saya pribadi akan coba masuk re-entry sell kembali ketika harga ini menyentuh level area 0.67100 ya, karena untuk minggu ini level area tersebut ini sama sekali masih belum disentuh. Di minggu yang lalu pun juga sama sekali masih belum ada sentuhan. Jadi mungkin saya nggak akan nunggu konfirmasi. Kalau misalkan AUD USD ini kedorong ke atas menuju 0.6710 ya, mungkin akan saya langsung entry sell. Kalau misalkan saya gambar untuk setup ataupun planning alternatif ya, kalau misalkan stop loss ini sampai kena, planning sell ini mungkin ada di sini, sedikit di bawahnya 0.6700, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetapi dari segi stop lossnya, ruang gerak sekitar 25 pip. Tetapi dari segi targetnya, TP1 itu berada di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya, ruang gerak sekitar 75 pip. TP maksimal itu berada di support pertama weekly, ruang gerak sekitar 105 pip. Jadi nanti kita lihatin progresnya mampu kedorong ke atas atau tidak. Kalau misalkan tidak mampu kedorong ke atas, secara otomatis ini akan tercancel. Kemudian USD CAD, pergerakan untuk USD CAD saat ini TP1 juga sudah kena. Kemudian seperti biasa ya, ketika menyentuh level area TP1 harusnya stop loss sudah dimajukan di atas break even dan keluar sebagian posisi. Pergerakan harga saat ini itu masih berada di zona yang saya blok orange di antara support pertama weekly sampai dengan history low minggu lalu yang berada di 1.3675. Kalau misalkan level area bawah sebagai story low minggu lalu ini dijebol, ada potensi ini mungkin akan sedikit kedorong ke bawah di antara 1.3666 sampai dengan support kedua weekly yang berada di 1.3644. Kita lihatin progresnya mampu atau tidak. Tapi untuk planning yang kemarin harusnya sekali lagi ya, sudah harus dimajukan untuk stop lossnya keluar sebagian posisi ketika memasuki zona tengah atau sebagai pivot weekly. Untuk saat ini SL Plus masih aman, masih belum kena dan masih running juga.
untuk target kemarin maksimalkan kemarin di sini ya untuk TP2 itu 1.37300. Ini kalau mau di adjust ke atas di antara 1.37500 sampai dengan history high minggu lalu 1.36 1.3764 tentunya sih nggak masalah. Setidaknya stop loss ini harus diamankan dulu, jangan dibiarin tetap berada di bawah zona orange di sini ya. Hati-hati, potensi masih ada pergerakan ya, mungkin akan sedikit sideways di zona yang saya blok orange di sini di kisaran level area 1.3674 sampai dengan batas atas itu 1.36900 pembulatan. Planning masih tetap wait and see, running buy ya. Kemudian USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss stop loss itu juga masih aman. TP1 itu saya anggap kena ya untuk yang kemarin karena mendekati level area resisten kedua weekly yang berada di 0.8985. Harusnya ini sudah bisa dimajukan untuk stop loss ya yang berada di bawah kemarin, keluar sebagian posisi nggak masalah, tetapi kalau mau keluar semua untuk saat ini juga nggak masalah. Kalau mau hold sampai dengan besok malam atau menjelang penutupan market, kalau masih tetap fokus sebagai target TP2 yang berada di 0.9044 tentunya sih juga nggak masalah. Kemudian untuk re-entry buy ini masih belum ada lagi, hati-hati, potensial terjadinya koreksi untuk malam ini ada. Perhatikan aja level area rally bis rally terdekat saat ini atau zona demand ya, atau zona yang saya blok orange di sini. Selama batas bawah zona orange ini tidak dijebol, masih ada peluang bergerak ke atas. Tetapi kalau misalkan zona blok orange ini dijebol, ada potensi ini mungkin akan sedikit koreksi lebih dalam menuju resisten pertama weekly 0.8926 yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support sebelum harga ini lanjut ke atas. Jadi hati-hati untuk USD JAD. Planning masih kalau re-entry ya, wait and see, tidak ada planning masuk ke market, tetapi masih hold posisi buy yang ada entry kemarin. USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen, TP1 yang ada re-entry buy yang kedua ini ya, ini sudah beres. 160.70 ini sudah tercapai, harusnya ini sudah keluar semua ya. Kemudian untuk planning yang kedua, ini stop loss juga masih aman, tetapi kalau misalkan mau di adjust lagi sedikit ke atas, perhatikan aja level area di sini. 160.200 pembulatan ya. Kalau misalkan untuk stop loss ini mau digeser sedikit ke atas, ini harusnya sih juga nggak masalah. Tetapi ketika menyentuh level area 160.71 harusnya sudah keluar sebagian posisi untuk swing ya. Jangan biarin berada di bawah dan tetap mempertahankan full entry posisi yang menuju 162.00 ini. Hati-hati, potensial terjadinya koreksi atau aksi profit taking itu juga ada yang saya khawatirkan. Kalau misalkan terjadi aksi profit taking, ini akan drop dengan cepat ke bawah. Jadi hati-hati untuk USD Yen. Planning buy sudah nggak ada lagi. Untuk opsi yang kedua, target sudah kena ya, kurang lebih kalau misalkan saya ukur, saya anggap di atasnya zona yang saya blok orange ini, kurang lebih itu sekitar 110 pip itu dapat. Untuk yang entry pertama ini masih hold posisi, biarin kalau misalkan harga kedorong ke bawah kena SL pun juga nggak masalah, setidaknya profit ini sudah diambil, risiko sudah nol. Kalau misalkan untuk malam ini berhasil membuat high baru dari segi teknikalnya, hati-hati di level area antara 161 sampai dengan 161.200, sedikit hati-hati, mungkin nggak jauh-jauh di kisaran level area tersebut. Oke, mungkin untuk gambaran malam ini ya, dari beberapa pair dan gold juga, hati-hati, sudah banyak yang kena TP1, jangan overload, jangan over trade, sesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Kalau tidak sesuai dengan planning, jangan paksa masuk ke market. Stay safe. Gunakan video ini sebagai referensi saja, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.